Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Perbandingan Mazhab. Untuk memenuhi mata kuliah metodologi penelitian, di sini saya akan menjelaskan penelitian saya mengenai penerapan sanksi hukum bagi pelaku pelanggaran hak cipta. Latar belakang. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta yang timbul secara otomatis didasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan undang-undang. Karena seiring berjalannya waktu, pembaruan-pembaruan mengenai undang-undang hak cipta dilakukan karena maraknya oknum-oknum yang melanggar hak cipta. Undang-undang hak cipta yang telah diperbarui yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengenai hak cipta. Dari latar belakang kita temukan rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana tindak pidana mengenai pembajakan hak cipta di bidang perekaman, kaset, CD, video kompastik atau VCD, serta video disc atau DVD dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Yang kedua, bagaimana sanksi pelaku pembajakan hak cipta di bidang perekaman terhadap DVD, CD, kaset, VCD dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Tujuan masalahnya adalah untuk mengetahui tindak pidana pembajakan hak cipta di bidang perekaman. Yang kedua, untuk mengetahui sanksi pelaku pembajakan hak cipta di bidang perekaman. Kerangka masalah. Yang pertama, kerangka teoretis. Hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Hak moral merupakan hak yang melekat secara pribadi pada diri pencipta. Hak moral tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, tetapi dapat dialih dengan wasiat atau sebab lain, atau setelah pencipta meninggal dunia. Yang kedua yaitu kerangka konseptual. Kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain. Sebagai imbalannya, si pelaku juga harus diberi penderitaan atau hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud dan tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Yang ketiga yaitu kerangka operasional. Karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya si pelaku juga harus diberi penderitaan dengan cara dihukum. Adapun metodologi penelitian atau metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan kali ini yaitu pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, pendekatan historis dan pendekatan komparatif serta pendekatan konseptual. Oleh karena itu, penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif. Yang pertama, jenis dan sumber data. Berkaitan dengan jenis penelitian yang dilakukan, penulis yang merupakan penelitian normatif, maka jenis data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah data sekunder. Yang kedua, pengumpulan dan pengolahan data. Teknik pengumpulan data adalah dengan pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Sebagaimana bahan hukum tersebut diinventarisasi dan diklarifikasi dengan menyesuaikan terhadap masalah yang dibahas. Adapun analisis data. Langkah-langkah yang berkaitan dengan pengolahan terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk menjawab isu hukum yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah tertentu. Juga menyangkut kegiatan penalaran ilmiah terhadap bahan hukum yang dianalisis baik menggunakan penalaran induksi, deduksi, maupun abduksi. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis data kualitatif yang menginterpretasikan data hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas, dipaparkan, disistemisasi, kemudian dianalisis dengan hukum yang berlaku. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kata-kata atau salah dalam pengucapan, mohon dimaklumi dan mohon dikoreksi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.